Bab 2131. Saint Iblis Rumput Darah. Secerca kegembiraan muncul di mata King Feng setelah dia mendengar Kaisar Malam Kegelapan. Sekarang, yang terpenting baginya adalah menemukan akar utama rumput darah kuno. Setelah menemukan akar utamanya, ia akan menghancurkannya, dan rumput darah kuno itu akan mati dengan sendirinya. King Feng baru saja menggunakan kewaskitaannya, tetapi masih gagal menemukan akar utamanya, karena terlalu banyak rumput darah kuno di depannya. Setidaknya ada 10.000 tanaman merambat, dan matanya mulai pusing karena mencarinya. Alasan yang paling krusial ialah akar utamanya bahkan tidak berada di antara 10.000 tanaman merambat rumput darah kuno, melainkan berada di bagian paling belakang. King Feng hanya bisa menghancurkannya setelah dia menemukan posisi pasti rumput darah kuno itu. King Feng bertanya dalam hati, "Senior, apakah kamu tahu di mana tepatnya letak bila utama rumput darah kuno itu?" Kaisar Malam Gelap mengangguk dan berkata, "Aku baru saja menggunakan energi rohku untuk mencarinya. Akar utama rumput darah kuno terletak 1000 meter di bawah tanah di sudut tenggara. Terima kasih atas bimbinganmu, pendahulu. Aku akan menghancurkan akar utama rumput darah kuno sekarang juga," ujar King Feng dengan penuh rasa terima kasih kepada Kaisar Malam Kegelapan. King Feng berkata kepada orang suci laut darah di sampingnya, "Jangan berlarian di sini. Aku harus pergi dan menghancurkan akar utamanya dan menyingkirkan rumput darah kuno itu dulu." Petik 2. Tubuhnya berubah menjadi anak panah tajam yang melesat ke depan. Rumput darah kuno ini semuanya menembakkan rumput laut hijau yang menusuk tubuh King Feng. King Feng mengeluarkan pedang suci Yin Yang dan menggambar lengkungan di sekelilingnya. Ruang hancur berkeping-keping dimanapun lengkungan itu lewat, sementara laut darah bergulung-gulung di bawahnya. Laut itu langsung menghancurkan semua rumput laut hijau di bawahnya, dan sebuah retakan kosong muncul. Tubuh King Feng berubah menjadi sinar petir yang menghilang dalam kekosongan dan muncul di tempat lain. King Feng mengaktifkan sayap anginnya, lalu berubah menjadi sambaran petir dan tiba-tiba muncul 1000 meter jauhnya di sudut tenggara rumput darah kuno ini. Wajahnya langsung dipenuhi rasa gembira begitu sampai di sana, karena ia melihat rumput darah kuno berukuran besar yang merupakan akar utama dari 10.000 rumput darah kuno. Akar utama ini terlalu tebal, panjangnya sekitar 10.000 meter dan tebalnya beberapa ratus meter. Akarnya beberapa ratus kali lebih besar daripada semua rumput darah kuno lainnya. King Feng tercengang, karena dia belum pernah melihat rumput laut sebesar ini, seperti gunung kecil. Ditambah lagi akar utama rumput laut ini berbeda dari semua rumput darah kuno lainnya, karena warnanya seperti darah. "Manusia, tahukah kau siapa aku? Akulah Santo Iblis Rumput Darah. Beraninya kau menyerangku? Apa kau mau mati?" tanya Santo Iblis Rumput Darah dingin pada King Feng. King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Siapa sangka kau bisa mencapai tingkat Santo Iblis dan bisa berbicara bahasa manusia, tapi jangan khawatir. Kau akan segera mati." Petik 2. King Feng mengaktifkan esensi vital internalnya dan tiba-tiba mengayunkan pedang suci Yin Yang-nya. Pedang itu melepaskan energi pedang yang dahsyat dan menyerbu ke arah Saint Iblis Rumput Darah di hadapannya. Wajah Saint Iblis Rumput Darah dipenuhi dengan penghinaan, saat akar utamanya dengan kuat melambai ke depan membentuk bilah rumput laut tebal. Akar itu berbenturan dengan energi pedang milik King Feng dan menghasilkan suara keras yang menggelegar. Pada saat berikutnya, dengan suara gemuruh yang keras, gelombang laut pusaran air besar meledak dari seluruh laut darah. Ketuk, ketuk. Tubuhnya melangkah mundur beberapa kali, tetapi Saint Iblis Rumput Darah berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Ia menatap King Feng dengan tatapan mengejek. Kilatan keterkejutan muncul di mata King Feng, saat dia berkata, "Kau telah mencapai tingkatan Santo Iblis tingkat menengah, bahkan pedang suci Yin yang milikku tak mampu menghancurkan pertahananmu." Santo Iblis Laut Berdarah tertawa terbahak-bahak, sambil berkata dengan nada meremehkan, "Begini, aku hampir menjadi Santo Iblis tingkat tinggi, dan sekarang aku berada di tahap tertinggi Santo Iblis tingkat menengah. Kau takkan bisa membunuhku hanya dengan teknik pedang. Akan kutunjukkan betapa kuatnya aku sekarang." Sang suci Iblis Rumput Darah tiba-tiba mengayunkan akar utama merahnya yang besar, dan merobek lautan darah, meledakkan gelombang laut besar yang menusuk tubuh King Feng. Wajah King Feng berubah saat ia merasakan ancaman dari akar utama yang besar ini. Ia tahu bahwa serangan lawan terlalu kuat. King Feng tidak berani ragu, saat dia buru-buru melepaskan pedang ketiga, pedang pusaran air, dari teknik pedang suci Yin Yang. Ia memutar pedang Yin Yang-nya hingga membentuk pusaran hitam. Pusaran itu berisi dua jenis cahaya, hitam dan putih, yang membentuk kekuatan pelengkap yang mengandung kekuatan mengerikan. Kedua aliran kekuatan itu berbenturan dan menghasilkan suara keras yang dahsyat, menerbangkan semua gelombang laut di sekitarnya. Ruang juga hancur berkeping-keping, karena kali ini, King Feng akhirnya berhasil menangkis serangan lawan. Wajah Saint Iblis Rumput Darah sedikit berubah saat ia berkata, "Manusia, kau cukup kuat.
kau berhasil mempelajari teknik pedang ketiga Sein Yin Yang. Lumayan, tapi bahkan pedang ketigamu hanya setara dengan seranganku. Sekarang akan kutunjukkan seranganku yang lain. Teknik membelah tubuh, teriak Sein Iblis Rumput Darah dengan pelan, sembari melantunkan mantra binatang iblis. Tubuhnya kemudian terbagi menjadi dua bagian yang terpisah. Kedua tubuh ini tampak sama persis dengan wujud aslinya, sehingga King Feng gagal membedakan mana yang palsu dan mana yang asli, bahkan dengan kewaskitaannya. Kedua tubuh itu melambaikan akar utama mereka dan melesat ke arah King Feng. Wajah King Feng berubah saat dia buru-buru mengayunkan pedang suci Yin Yang untuk menangkisnya. Akan tetapi, teknik pedangnya hanya mampu menangkis satu serangan Blood Grace Demonic Sein, sedangkan serangan yang lain menebas tubuhnya dengan keras, dan tubuhnya pun terpental akibat benturan. Kekhawatiran muncul di mata King Feng, saat ia berkata, bagaimana ini mungkin? Kedua tubuh itu nyata, tidak ada perbedaan antara asli atau palsu. Suara Kaisar Malam Kegelapan terngiang di benak King Feng, si kecil, ini adalah wujud terbelah dari Sein Iblis Rumput Darah. Siapa sangka ini sudah mencapai tahap tubuh terbelah. Ini sangat kuat, kau harus berhati-hati. King Feng mengangguk, tentu saja dia tahu apa itu tubuh terbelah. Tubuh terbelah merupakan teknik binatang iblis yang sangat kuat, sehingga setelah seekor binatang iblis dilatih dengan teknik abadi ini, tubuhnya dapat membentuk diri baru, setara dengan dua diri yang nyata. Namun, teknik semacam ini sangat sulit untuk dilatih. Pertama, dibutuhkan teknik abadi, kedua, dibutuhkan bakat hebat, dan ketiga, mereka harus menjadi santo tingkat menengah atau lebih tinggi, tetapi santo iblis rumput darah di hadapannya ini memenuhi semua ini. Tanpa banyak waktu, seolah-olah King Feng telah berhadapan dengan dua orang suci iblis tingkat menengah, ditambah lagi kedua orang suci iblis tingkat menengah ini akan segera mencapai level orang suci iblis tingkat tinggi. King Feng berkata dalam hati kepada Kaisar Malam Kegelapan, pendahulu, bagaimana aku harus menghadapi kedua orang suci iblis rumput darah ini? Kaisar Malam Kegelapan berkata, kau harus mengeluarkan kekuatan terkuatmu, mungkin hanya tombak dewa pembunuh, api emas, atau energi garis keturunan yang cukup kuat. King Feng merasa terkejut, Kaisar Malam Kegelapan menyebutkan teknik terkuatnya, yang hanya akan dia gunakan pada saat paling genting dalam hidup dan mati. Bab 2132. Membunuh Sein Iblis Rumput Darah. Melihat Sein Iblis Rumput Darah di hadapannya, King Feng tahu bahwa ia harus menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuhnya. Serangan itu tidak akan banyak berpengaruh jika ia hanya menggunakan pedang Sein Yin Yang atau tinju neraka cekik. Kilatan cahaya dingin muncul di mata King Feng saat ia mengaktifkan api emas internalnya. Api itu muncul di ujung jari tengah dan telunjuk kanannya, melepaskan suhu tinggi hingga 15.000 derajat. Begitu api emas muncul, seluruh laut darah di sekitarnya mendidih, berubah menjadi gas berdarah yang kemudian menghilang. Meskipun air laut melimpah, tetap saja tidak mampu menahan suhu yang sangat tinggi. Sekilas tampak keanehan di mata orang suci iblis rumput darah, karena ia jelas merasakan kekuatan api emas milik King Feng, dan di saat berikutnya, ia mengenali api apa itu. Sein Iblis Rumput Darah berkata, api Sein emas, bagaimana kau mendapatkannya? King Feng tersenyum ringan dan berkata, benar, aku akan menghadiahimu dengan api. Petik 2. King Feng melambaikan tangan kanannya ke depan dengan jari telunjuk dan jari tengah lalu membuang api di tangannya. Api itu merobek laut darah, menguapkan seluruh air laut, dan langsung tiba di hadapan orang suci iblis rumput darah. Wajah sang suci iblis rumput darah berubah, saat ia dengan tergesa-gesa mengayunkan akar utamanya untuk menyerang ke depan. Namun di saat berikutnya, api King Feng menabrak akar utamanya dan membakarnya, sementara suara cipratan terdengar keras. Wajah Sein Iblis Rumput Darah berubah drastis, matanya dipenuhi keterkejutan. Ia tak pernah menyangka api emas akan mencapai suhu yang lebih tinggi daripada di era kuno alam semesta, karena jelas-jelas telah berevolusi. Tatapan mata Blood Grace Demonic Sein menjadi brutal saat ia dengan tergesa-gesa mengaktifkan saripati vital internalnya untuk memotong akar utamanya. Ia tahu dengan jelas bahwa Golden Flame itu bagaikan belatung pemakan daging hingga ke tulang, ia akan merambat ke sekujur tubuhnya, dan jika tidak segera memotong akar utamanya, maka seluruh tubuhnya akan terbakar. Setelah akar utamanya terpotong, sang suci iblis rumput darah menyemburkan darah merah, karena jelas terluka parah. Tentu saja, King Feng tidak akan melepaskan kesempatan langka ini untuk menghajar mereka yang sudah terluka. Tubuhnya membentuk anak panah tajam yang langsung melesat ke depan Blood Grace Demonic Sein. Dia mengayunkan tangan kanannya sekali lagi, dan merobek kekosongan, seraya menghantam keras tubuh Blood Grace Demonic Sein. Dengan suara, bang, sebuah lubang besar tertusuk pada tubuh Sein Iblis Rumput Darah. Ia meraung marah lalu berkata, manusia sialan, aku akan menggunakan kekuatan superku untuk membunuhmu. Kurungan waktu. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan sinar cahaya yang mengandung kekuatan waktu.
Kekuatan waktu melesat ke tubuh King Feng dan langsung membekukannya. Tubuhnya tak bisa bergerak, tetapi ia tak khawatir, karena ia tahu kulitnya sudah sangat kencang. Tak seorang pun bisa meretakkan kulitnya kecuali ia bertemu dengan Santo Iblis tingkat tinggi, tetapi Santo Iblis rumput darah di hadapannya ini hanya tingkat menengah, jadi ia sama sekali tak khawatir. Orang suci Iblis rumput darah mengayunkan cakarnya yang tajam dan menyerbu ke arah leher King Feng dalam upaya menebas lehernya. Setelah Sein Iblis rumput darah menempel pada kulit King Feng, cakarnya terpental ke belakang, dan tubuhnya juga mundur beberapa langkah. Mata Sein Iblis rumput darah dipenuhi keterkejutan, lalu ia berkata, "Bagaimana mungkin? Aku Sein Iblis tingkat menengah, kenapa aku bahkan tidak bisa merobek tenggorokanmu?" King Feng tidak berbicara sama sekali, dia diam-diam menatap ke arah orang suci Iblis rumput darah di hadapannya. Dia tahu ada batas waktu untuk kekuatan supernya, dan 3 detik telah berlalu. Dia tahu dia akan bisa bergerak lagi tak lama kemudian. Tentu saja, tubuh King Feng dapat bergerak lagi 5 detik kemudian. Ia sudah menyadari bahwa Sein Iblis rumput darah hanya dapat membekukan waktu selama 5 detik. Jari ketiga, waktu berhenti. King Feng mengangkat jari telunjuk kanannya dan menembakkan sinar cahaya hijau yang langsung menyelimuti Sein Iblis rumput darah. Yang berlaku saat itu adalah, berikan kembali kepada siapapun yang memberimu hadiah, dan orang suci Iblis rumput darah baru saja menggunakan waktu untuk membekukan King Feng, jadi wajar saja jika King Feng menggunakan jari ketiga dari jari penakluk untuk membekukannya. Detik berikutnya, tubuh Bloodgrass Demonic Saint membeku di sana dengan wajah penuh keterkejutan, karena menyadari tubuhnya tidak dapat bergerak. King Feng tersenyum dingin dan berkata, "Selanjutnya, aku akan membunuhmu." Petik 2. King Feng mengayunkan pedang suci Yin yang miliknya untuk melepaskan cahaya pedang dahsyat yang menebas kepala orang suci Iblis rumput darah dan memenggal kepalanya. Jari penakluknya hanya dapat membekukan waktu selama 1 detik, dan dalam sekejap mata, tubuh Santo Iblis rumput darah bergerak lagi. Meskipun King Feng memenggal kepala orang suci Iblis rumput darah, itu adalah tanaman iblis yang tidak akan mati dan kepala baru tumbuh kembali dari tubuh tanamannya. Jika itu manusia yang berkultivasi sendiri atau binatang iblis yang kepalanya dipenggal, mereka pasti sudah mati, tetapi Sein Iblis rumput darah berbeda. Ia terbuat dari rumput laut dan memiliki kepala yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak ada tubuh utama. Sein Iblis rumput darah mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, "Manusia, kau tidak akan bisa membunuhku." Wajah King Feng dipenuhi rasa jijik di hadapan Sein Iblis rumput darah yang liar, dan dia berkata, "Kau benar-benar berpikir aku tidak akan bisa membunuhmu? Selanjutnya, aku akan menggunakan energi garis darahku untuk menghisap darahmu hingga kering." Dalam keadaan normal, King Feng jarang sekali melancarkan serangan ini, sebab hanya iblis yang sanggup menghisap darah lawannya hingga kering. Namun, King Feng hanya punya perasaan buruk terhadap iblis suci rumput darah yang jahat ini. Garis keturunan pemakan. King Feng langsung mengaktifkan garis keturunan pemakan internalnya, yang membentuk pusaran hitam di sekitar tubuh King Feng. Pusaran air hitam itu melepaskan hisapan mengerikan yang langsung menyerbu ke hadapan Sein Iblis rumput darah dan menghisap darah internalnya. Wajah Sein Iblis rumput darah berubah, teror muncul di matanya, dan dia berkata, 100 teknik teratas di seluruh alam semesta, garis darah pemakan, bagaimana kau mendapatkannya? Sang suci Iblis rumput darah benar-benar ketakutan sekarang, karena dia bahkan tidak takut pada pedang suci Yin yang milik King Feng, dan api suci emas. Namun, garis keturunan Devourer berbeda, karena berada di peringkat 100 teratas di seluruh alam semesta. Garis keturunan Devourer adalah sesuatu yang bahkan Raja Abadi pun tidak bisa dapatkan, tetapi siapa sangka manusia bisa mendapatkannya. Sang Santo Iblis rumput darah berbalik hendak lari, karena kali ini ia tampak ketakutan. Namun, daya hisap Devourer Bloodline sangat kuat, karena langsung menyedot tubuh Sein Iblis rumput darah, mencegahnya berlari. Lalu, ia menyedot darahnya tanpa henti. Tak lama kemudian, seluruh darahnya dihisap ke dalam Bloodline dan Bloodgrass Demonic Saint berubah menjadi akar rumput laut yang kering. Kemudian, King Feng melemparkan bola api yang terbang ke rumput laut kering dan membakar abis bangkainya. Setelah Santo Iblis rumput darah meninggal, semua rumput darah kuno yang mengelilingi Santo Laut Darah Layu menjadi mayat kering dan mati. Bab 2133. Istana di dasar laut. Sein Iblis rumput darah mengendalikan semua 10.000 ramuan kuno, tetapi sekarang tanpa kendalinya, sisa rumput darah secara alami terbang seperti abu dan tersebar di laut darah. Dalam sekejap mata, seluruh Blood Sea Abyss menjadi sunyi, karena semua rumput darah kuno lenyap, dan bahkan beberapa binatang darah bersembunyi dalam ketakutan. Bagi para binatang buas darah di sekitar, King Feng merupakan iblis yang lebih kuat dari Santo Iblis rumput darah, karena mereka sangat ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Orang suci laut darah, anak anjing hitam, ular pemakan langit,
dan tikus pemburu harta karun semuanya tiba di sisi King Feng dengan wajah penuh kegembiraan, seraya memandang King Feng dengan sedikit kegembiraan. Merupakan berkah bagi mereka jika King Feng tumbuh lebih kuat. Tikus pemburu harta karun berjalan ke sisi King Feng dan berkata dengan gembira, "Tuan, Anda sungguh luar biasa. Anda telah membunuh Santo Iblis Rumput Darah dalam sekejap mata." Santo Iblis Rumput Darah adalah Santo Iblis tingkat menengah, dan inti iblisnya sangat kuat. King Feng menatap tikus pemburu harta karun dan tahu apa yang dipikirkannya, ia jelas menginginkan inti iblis dari orang suci Iblis Rumput Darah. Namun, kali ini, King Feng tidak akan memberikannya kepada tikus pemburu harta karun karena dia baru saja memberi tikus itu inti iblis tingkat suci, dan kekuatannya telah meningkat menjadi binatang iblis tingkat menengah. Kali ini, King Feng memutuskan untuk memberikan inti iblis kepada ular pemakan langit, karena ular itu sekarang menjadi yang terlemah di antara ketiga binatang iblis karena ia hanya merupakan santo iblis tingkat rendah. King Feng meraih ke bawah dengan tangan kanannya dan segera mengangkat inti iblis. Ini adalah inti iblis merah dengan cetakan rumput darah terpahat di permukaannya. Semuanya adalah rumput darah kuno berusia 10.000 tahun dan mengandung energi yang kuat. Semua binatang iblis menatap ke arah King Feng dengan penuh keinginan, berharap dia akan memberikannya kepada mereka. King Feng tersenyum ringan dan berkata, "Kali ini inti iblis dari Saint Iblis Rumput Darah akan diberikan kepada ular pemakan langit, kalian akan mendapatkan lebih banyak nanti." Petik 2. Ular pemakan langit berkata penuh semangat, "Terima kasih." Kemudian, King Feng melemparkan inti iblis di tangannya ke ular pemakan langit, yang kemudian membuka mulutnya dan langsung menangkapnya. Ular pemakan langit adalah leluhur ular dari era kuno alam semesta, dan kekuatan supernya sangat dahsyat. Ia segera menyerap inti Saint Iblis Rumput Darah ke dalam energinya sendiri. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Semburan energi liar dilepaskan dari tubuh ular pemakan langit, yang merupakan tubuh seorang santo iblis tingkat menengah. Kini kekuatan ular pemakan langit tak lebih lemah dari anak anjing hitam dan tikus pemburu harta karun, karena mereka berada di level yang sama. Setelah ular pemakan langit mencapai level baru, ia segera menatap anak anjing hitam dengan niat bertarung di matanya. Ia ingat betul bagaimana anak anjing hitam menindasnya ketika ia baru mencapai tingkat santo iblis tingkat menengah. Ia hampir dipukuli sampai mati, dan karena kini ia telah mencapai tingkat yang sama, saatnya untuk membalas dendam. Melihat kedua binatang iblis itu hendak bertarung, King Feng mengerutkan kening, lalu buru-buru berkata, "Kalian, berhenti bertarung. Kita sekarang akan menuju ke perairan di bawah jurang Laut Darah. Setelah kita menemukan iblis yang bersembunyi di sana dan membunuhnya, barulah kalian boleh bertarung sesuka hati, dan aku tidak akan peduli." Ular pemakan langit mengangguk dan menahan keinginannya untuk bertarung. Ular pemakan langit patuh pada King Feng, karena ia telah mencapai tingkat Saint Iblis tingkat menengah berkat bantuannya. Jika ia tidak memberinya inti Saint Iblis Rumput Darah, ia tidak akan bisa mencapai tingkat itu dalam waktu sesingkat itu. Namun si anak anjing hitam sama sekali tidak takut kepada ular pemakan langit, sekalipun lawannya sudah semakin kuat, si anak anjing hitam tetap saja memusuhi si ular pemakan langit karena si ular pemakan langit merupakan nenek moyang para anjing. Tentu saja, mereka masih berteman beberapa kali. Hubungan itu rumit, entah cinta atau benci. King Feng memimpin di depan, sedangkan orang suci Laut Darah, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun mengikuti di belakang, saat mereka terus maju. Karena King Feng baru saja membunuh Saint Iblis Rumput Darah, Laut Darah menjadi agak sunyi, karena banyak monster darah melarikan diri ketakutan. Bahkan beberapa air laut takut mendekat, takut mereka akan membuat marah King Feng, dan ia akan menguapkan mereka. Beberapa jam kemudian, King Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di ujung terdalam jurang Laut Darah. Ini adalah area benua bawah laut yang luas, dan permukaannya sepenuhnya berwarna merah, seolah-olah telah diwarnai oleh darah. Di tengah daratan ini, King Feng melihat sebuah istana besar, yang berdiri di atas benua bawah laut. Istana itu tampak sangat megah, seperti istana kekaisaran. Luas arsitektur istana ini 10 kali lebih besar daripada istana kekaisaran, dan bahan-bahan yang digunakan di dalamnya beberapa ratus kali lebih berharga daripada bahan-bahan yang digunakan di istana kekaisaran. Mulut Blood Sea Saint sedikit terbuka, dengan sedikit keterkejutan di matanya yang jernih. Wajahnya yang menawan juga dipenuhi keterkejutan, dan ia tak mampu menahannya untuk beberapa saat. Sebagai penguasa Laut Darah, Santo Laut Darah mengira ia sudah tahu banyak tentang seluruh Laut Darah, tetapi ketika melihat istana itu, ia menyadari bahwa ia hampir tidak tahu apa-apa tentang Laut Darah. Ia bahkan tidak tahu ada istana seperti itu di bawah Laut Darah. Ditambah lagi tuannya tidak pernah memberitahunya bahwa ada istana megah tersembunyi di sudut terdalam laut. Melihat ekspresi orang suci Laut Darah, King Feng tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa, jadi dia tidak menanyakan apapun padanya. Ia mengarahkan pandangannya ke istana di hadapannya dan menyadari bahwa istana ini sungguh luar biasa besar.
Seluruhnya terbuat dari batu-batu besar berwarna merah darah, dan setiap pilarnya memiliki panjang beberapa ribu kaki dan lebar beberapa ratus kaki. Keseluruhan istana itu tingginya lebih dari 10.000 kaki, seakan-akan ada gunung tinggi yang berdiri di sana, yang menggambarkan betapa megah dan bermartabatnya istana itu. Suasana sunyi di sekitar istana bawah laut itu, karena tidak ada satupun makhluk hidup di sekitar, bahkan binatang buas sekalipun. King Feng sedikit merasa bahwa istana besar ini tidak sesederhana itu. Istana itu pasti dibangun di era kuno alam semesta, dan usianya setidaknya 100.000 tahun. Istana itu jelas bukan sesuatu yang dibangun baru-baru ini. King Feng merasakan aliran energi dan kekuatan yang mengerikan dari dalam istana bawah laut yang besar ini. Aliran energi ini membuat seluruh tubuhnya menegang seolah-olah ada iblis atau sesuatu di dalamnya. Tiba-tiba, seolah-olah Saint Laut Darah teringat sesuatu, keterkejutan muncul di matanya, saat dia berkata dengan tenang, mungkinkah ini legenda terlarang Laut Darah? Saint Laut Darah, apa itu legenda terlarang? Apa yang kau pikirkan? Tanyanya. Dia menduga bahwa orang suci Laut Darah mengetahui beberapa rahasia mengenai misteri jurang Laut Darah. Saint Laut Darah menjadi khawatir, tatapannya muram, dan ia berkata pelan, King Feng, aku tidak tahu apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak, atau apakah legenda itu benar. Tidak ada bukti, tetapi aku pernah mendengar seorang guru mengatakan bahwa ada peradaban lain yang tersembunyi di bawah Laut Darah. Mereka adalah penguasa benua api merah sejuta tahun yang lalu, tetapi mereka dihancurkan, dan kemudian melarikan diri ke laut. Bab 2134. Batu Darah Kehancuran. King Feng merasa takut dan berkata, Santo Laut Darah, maksudmu istana besar yang kita lihat itu peradaban lain dari beberapa juta tahun yang lalu. Mereka dulunya di darat, tapi kenapa mereka tenggelam ke laut? Orang suci Laut Darah mengangguk dan berkata, ini hanya legenda, aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. King Feng terkejut, karena ia ingin tahu kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk menenggelamkan seluruh benua jauh ke dalam laut. Kekuatannya pasti tak terbayangkan. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan sebuah peradaban, jadi pastilah paling tidak berada pada tingkatan abadi, karena tingkatan orang suci tidak cukup untuk menghancurkan peradaban lain. Setiap orang memiliki hukumnya sendiri di alam semesta, sebagaimana setiap planet memiliki aturannya sendiri. Menghancurkan sebuah planet tidak semudah menghancurkan sebuah peradaban. Selama suatu peradaban dapat terbentuk, itu berarti pasti ada kekuatan di puncak tingkatan orang suci dalam peradaban itu, dan mereka bahkan bisa saja abadi, jadi kekuatan itu pasti sangat dahsyat untuk menghancurkannya. King Feng merasakan sedikit ketakutan, ia takut akan ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalam istana bawah laut yang besar itu. Ia takut tidak akan mampu bersaing sebagai orang suci tingkat rendah. Namun, setelah berpikir sejenak, King Feng menggelengkan kepalanya, karena dia tahu bahwa peradaban ini telah ada sejuta tahun yang lalu, dan seiring berjalannya waktu, seharusnya tidak ada lagi orang suci yang tersisa. Namun, ada energi jahat di dalamnya, dan mungkin saja itu dikendalikan oleh setan lain. King Feng menatap orang suci Laut Darah di sampingnya, dan berkata, mari kita lihat ke dalam. Petik 2. Orang suci Laut Darah mengangguk dan berkata, oke. Angin sepoi-sepoi dan Santo Laut Darah memimpin di depan, sementara ketiga binatang iblis mengikuti di belakang. Sekelompok orang berjalan dengan hati-hati menuju istana besar. Meskipun mereka semua cukup kuat, mereka masih sangat berhati-hati di depan peradaban lain dari sejuta tahun yang lalu. Tak jauh dari istana bawah laut, tak lama kemudian, mereka tiba di depannya. Begitu mereka sampai di bawah istana raksasa itu, ia merasakan betapa kecilnya manusia karena istana itu hampir ribuan kali lebih besar darinya. King Feng melepaskan energi rohnya, karena dia ingin merasakan dari bahan apa istana ini terbuat, tetapi energi rohnya terpantul kembali ketika mencoba melilit pilar-pilar istana ini. Ada aliran energi roh yang kuat di atas istana, tetapi King Feng tidak mampu mengatasinya dengan energi rohnya. King Feng tahu bahwa ini adalah mekanisme perlindungan diri dari peradaban berusia 1 juta tahun ini, dan dia tahu bahwa kekuatannya belum mencapai itu, jadi dia tidak dapat mencarinya sama sekali. Dalam hati, King Feng bertanya kepada Kaisar Malam Kegelapan, pendahulu, tahukah kau bahan apa yang digunakan untuk membuat pilar-pilar batu istana ini? Kurasa tidak sesederhana itu. Kaisar Malam Kegelapan berpikir sejenak dan berkata, King Feng, aku merasa bahan-bahan ini agak familiar. Kalau tebakanku benar, ini pasti batu darah kehancuran. King Feng menggelengkan kepalanya dan bertanya, pendahulu, aku belum pernah mendengar tentang batu darah kehancuran ini. Petik 2. Kaisar Malam Kegelapan menjelaskan kepada King Feng, batu darah kehancuran adalah awal dari era kehancuran alam semesta. Era kehancuran terjadi sejuta tahun sebelum era kuno. Ada banyak peradaban di era itu, selain manusia, binatang iblis, dan suku-suku iblis, ada juga suku darah, suku penyihir, suku batu, suku hantu, dan suku-suku lainnya.
Semua suku ini memiliki kekuatan mereka sendiri, dan kemudian dalam pertempuran era kehancuran, banyak peradaban hancur, dan beberapa bahkan punah. Kemudian, datanglah era kuno alam semesta. King Feng mengangguk dan menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia tahu bahwa hal-hal ini terlalu jauh darinya, sudah ada lebih dari 1 juta tahun sejarah, dan hanya orang suci zaman kuno seperti Kaisar Malam Kegelapan yang tahu tentang hal-hal ini. King Feng adalah seorang pria dari peradaban modern dan tentu saja tidak menyadari hal ini. Tangannya meraba-raba pilar besar itu dan merasakan materialnya agak kasar, tetapi sangat tebal. Pilar itu terbuat dari batu-batu vital kelas Sein yang berharga, dan tidak ada yang berubah selama jutaan tahun sedimentasi. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang batu besar berwarna darah. Gerbang batu itu tingginya beberapa ratus meter dan lebarnya sekitar 10 meter. Gerbang itu sangat berat dan tebal, dengan 2 singa besar berwarna darah berdiri di kedua sisinya. Singa berwarna darah itu dipahat dari batu darah kehancuran, dan mengandung energi yang mengerikan. King Feng bahkan curiga kalau mereka mungkin masih hidup, karena mereka menatapnya dengan pandangan dingin dan niat membunuh yang kuat. Anak anjing hitam melihat situasi dari belakang, dan berkata, King Feng, singa berwarna darah ini tidak sesederhana itu. Mereka semua hidup sejuta tahun yang lalu, dan singa itu dibentuk menjadi batu oleh tangan-tangan perkasa beberapa makhluk abadi. King Feng mengikuti metode Black Poppy dan mengamatinya dengan saksama. Dia bahkan menggunakan kewaskitaan untuk melihat menembus kehampaan, dan dia menyadari bahwa 2 singa berwarna darah di depan gerbang memang tidak sesederhana itu. Singa berwarna darah setinggi sekitar 10 meter itu tampaknya telah sedikit menggerakkan jiwanya. Ia telah melewati sejuta tahun, dan masih memiliki sedikit kesadaran. Namun, jiwa-jiwa ini sebagian besar telah hancur, hanya tersisa sedikit. Meskipun tidak mungkin utuh, namun tetap menggambarkan betapa kuatnya jiwa-jiwa itu. King Feng tahu bahwa kedua singa berwarna darah ini setidaknya berada pada level puncak binatang abadi di era alam semesta, kalau tidak, ia tidak akan mampu hidup selama ini. Akan tetapi, mereka kini seakan mati tanpa jiwa dan raga yang utuh, yang tertinggal hanya sisa-sisa pikiran untuk peradaban mereka. Tepat saat King Feng bersiap untuk mendorong gerbang batu, orang suci Laut Darah malah menghentikan King Feng. King Feng berbalik dan bertanya, ada apa? Bukankah kita sudah sepakat untuk masuk ke istana dan melihat-lihat? Kenapa kau malah menarik-narikku sekarang? Kekhawatiran muncul di mata orang suci Laut Darah, saat ia berkata, King Feng, aku merasa pasti ada bahaya di dalam istana. Bagaimana kalau kita tidak masuk? Itu peradaban lain dari jutaan tahun yang lalu, kita akan diserang oleh mereka jika kita memasuki peradaban lain. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kita sudah sampai di sini. Kalau tidak masuk, kita tidak akan tahu kenapa jurang Laut Darah begitu kacau. Jawabannya mungkin ada di dalam istana ini. Petik 2. Ekspresi wajah orang suci Laut Darah berubah tanpa henti, seolah-olah dia tengah membuat keputusan sulit. Akhirnya, Santo Laut Darah menghela napas pelan dan berkata, King Feng, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Tuanku pernah berpesan sebelum wafat, jika suatu hari nanti muncul istana berwarna darah, jangan masuk apapun yang terjadi. Ada bahaya besar di dalamnya, jika kau tidak hati-hati, seluruh planet akan hancur. Sang suci Laut Darah tidak ingin memberitahukan rahasianya karena dia berlutut di hadapan gurunya dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Namun, dia memutuskan untuk menceritakannya demi keselamatan King Feng. Bab 2135. Peradaban Suku Darah. Mendengar kata-kata Sein Laut Darah, alis King Feng berkerut, dan ia diam-diam bertanya-tanya, siapa yang tahu bahwa ada peradaban lain yang tersembunyi di dunia bawah laut. Peradaban itu bahkan sudah ada selama sejuta tahun, sungguh tak masuk akal. King Feng berpikir sejenak dan berkata, Santo Laut Darah, kita harus masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Jika kita tidak masuk, iblis di dalam istana mungkin akan keluar dan membawa bahaya besar bagi seluruh benua api merah. Petik 2. Sang suci Laut Darah berpikir sejenak dan setuju bahwa King Feng benar, dan setelah ragu-ragu, dia tidak tahu apakah harus mendengarkan gurunya atau King Feng. King Feng menatap orang suci Laut Darah dan berkata, jika kamu takut akan bahaya di dalam, maka kamu bisa tinggal di luar dan aku akan masuk sendiri. Petik 2. Wajah Santo Laut Darah tiba-tiba berubah drastis, dan ia berkata, bagaimana mungkin aku membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian? Kalau kau mau pergi, aku akan ikut denganmu. Lagi pula, ini menyangkut Laut Darah, dan berkaitan dengan statusku sebagai penguasa laut. King Feng mengangguk dan kemudian melangkah maju, diikuti oleh Blood Sea Saint, Black Poppy, Sky Devouring Snake, dan Pressure Hunting Mouse di belakangnya. King Feng tiba di depan gerbang batu besar dan mengulurkan tangan kanannya untuk mendorong gerbang itu hingga terbuka. Dia sekarang hanyalah seorang Saint tingkat rendah dan mampu mendorong 50 juta kilo kekuatan, tetapi saat dia mendorong gerbang itu tidak bergerak sama sekali.
Sekeras apapun dia mendorong, tidak mungkin dia bisa membukanya. King Feng tidak mempercayainya, saat dia mengaktifkan tubuh api penyucian fana internalnya untuk melepaskan skrip jimat neraka hitam, dan dia menyerbu ke arah gerbang batu di depannya dengan energi liar. Sayangnya, ia masih belum bisa membuka gerbang batu itu. Gerbang batu itu bagaikan gunung tinggi yang menghalangi mereka. Kilatan keterkejutan muncul di mata King Feng, saat ia berkata pelan, gerbang batu ini sudah ada selama 1.000.000 tahun. Siapa sangka kekuatan sekuat itu akan menghalangi kita masuk. Ini sungguh tidak mudah. Orang suci Laut Darah berkata di samping, King Feng, biarkan aku mencoba. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kemampuan tempurku lebih kuat darimu, dan aku masih belum bisa membuka gerbang batu itu. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa? Tikus pemburu harta karun berkata, Tuan, biarkan Santo Laut Darah mencoba. Mungkin dia benar-benar bisa membukanya. King Feng menatap tikus pemburu harta karun dengan curiga, dan dia tidak tahu apa yang dibicarakannya. Tikus pemburu harta karun menjelaskan, Tuan, Anda adalah kultivator benua, dan bukan dari Laut Darah, tetapi Santo Laut Darah berbeda. Dia adalah penguasa Laut Darah, dan dia pasti memiliki jejak garis keturunan suku darah di dalam garis keturunannya, dan mungkin dia bisa membuka pintunya. King Feng mengangguk dan merasa bahwa tikus pemburu harta karun itu masuk akal, lalu dia berbalik dan berkata, orang suci Laut Darah, cobalah lihat apakah kamu bisa membuka pintunya atau tidak. Petik 2. Setelah orang suci Laut Darah mendapat persetujuan King Feng, dia berjalan menuju gerbang batu. Ia mengangkat telapak tangannya pelan untuk mengaktifkan esensi darah internalnya, sementara seluruh tubuhnya melepaskan energi berwarna darah. Energi berwarna darah itu membuat orang-orang merasa seolah-olah peri darah telah turun. Telapak tangannya yang putih dengan ringan diletakkan di atas gerbang batu, dan dengan dorongan ringan tanpa banyak tenaga, gerbang batu yang kuat itu terbuka dari kedua sisi dengan suara, bang. King Feng tercengang saat melihat ini, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia baru menyadari bahwa orang suci Laut Darah hampir tidak menggunakan energi apapun, tidak lebih dari 10.000 kilo, untuk mendorong gerbang batu itu hingga terbuka. King Feng bahkan tidak bisa membukanya dengan kekuatan 50 juta kilo, yang berarti bahwa gerbang batu ini sangat istimewa, dan akan terbuka begitu dekat dengan energi yang mirip dengan sukunya. King Feng mengacungkan jempolnya ke arah orang suci Laut Darah dan berkata, kau sungguh kuat, kau telah membuka gerbang batu besar ini. Petik 2. Orang suci Laut Darah tersenyum ringan dan berkata, aku juga tidak tahu apakah aku bisa membuka gerbang batu ini atau tidak, aku hanya punya sedikit perasaan, seolah-olah aku punya semacam hubungan dengan istana ini. King Feng menarik lengan orang suci Laut Darah dan berkata, ikuti aku di belakang, dan aku akan berjalan di depan. Petik 2. King Feng baru saja merasakan adanya aliran bahaya besar di dalam tempat ini, dan orang suci Laut Darah masih cukup lemah, jadi lebih aman baginya untuk berjalan di belakang. Lengan orang suci Laut Darah ditarik oleh King Feng, yang membuat wajah menariknya merona merah dengan sedikit rasa malu. Dia dengan patuh berdiri di belakang King Feng, karena dia tahu bahwa dia mampu membuka gerbang batu bukan karena dia lebih kuat dari King Feng, tetapi karena darah internalnya mungkin ada hubungan dengan suku darah, dan itu sangat berbeda dari kemampuan bertarung. Begitu gerbang batu didorong terbuka, King Feng memimpin yang lain masuk dengan tergesa-gesa, dan mereka tiba di aula besar yang misterius. King Feng melihat sekeliling, dan aula besar ini sangat luas dan kosong. Luas permukaannya sangat besar, sekitar beberapa ratus ribu meter persegi. Aula besar itu megah, luas, kuno, bersejarah, dan penuh energi yang panjang. Ada banyak mayat dan tulang di dalam aula besar. Mayat dan tulang ini semuanya sangat besar, mencapai ratusan kaki, dan banyak di antaranya berasal dari era Desolation. Mayat-mayat dan tulang-tulang itu melepaskan aliran energi kehancuran, yang membuat takut siapapun yang melihatnya. King Feng berjalan di depan sekumpulan tulang besar, dan mengamatinya dengan saksama, karena ia menyadari bahwa itu adalah kerangka seekor harimau darah. Bangkainya kira-kira sepanjang 100 meter, dan terdapat banyak garis di sekujur tubuhnya. Bulu, otot, darah, dan pembuluh darahnya telah lenyap, hanya tersisa kerangkanya. Walau sudah berjuta tahun berlalu, mayat ini belum juga membusuk, kerangkanya masih bercahaya dengan kilauan kristal. Li Qingshan dapat dengan jelas merasakan kekuatan harimau darah ini, karena ia setidaknya berada di puncak binatang suci. Ia hampir mencapai tingkat binatang abadi. Anak anjing hitam tiba-tiba gemetar dingin dan berkata, apakah kau merasakannya? Ada aliran energi dingin di dalam istana. Sepertinya berbeda dengan energi suku darah ini. Aku baru saja merasakannya dari luar. Ini pasti energi dingin yang mengendalikan monster darah di dalam jurang Laut Darah, lalu ingin keluar dari dunia jurang ini dan menyerang benua api merah. Kalau tebakanku benar, dia pasti bersembunyi di dalam. Di tengah perjalanan, mereka melihat banyak monster berdarah. Selain monster berdarah, ada juga beberapa tulang manusia.
Tulang-tulang manusia ini semuanya tulang merah dan berbeda dengan tulang manusia saat ini. Tulang manusia sekarang sebagian besar berwarna putih kecuali mereka berasal dari suku khusus, seperti suku peri atau suku goblin biru. Tulang peri berwarna hijau, sedangkan tulang goblin biru berwarna biru, tetapi ada suku-suku khusus di alam semesta dengan status khusus. Tiba-tiba, King Feng teringat sebuah masalah, lalu bertanya, Santo Laut Darah, kau mungkin keturunan suku darah. Apa warna tulangmu? Orang suci Laut Darah memutar matanya dan berkata, tentu saja tulangku berwarna putih. Bab 2136. Darah Abadi. King Feng menatap orang suci Laut Darah dengan heran, lalu berkata ringan, bagaimana mungkin? Kau baru saja membuka pintu, yang berarti ada hubungan antara kau dan suku darah. Tapi jika tulangmu putih, itu berarti kau tidak berbeda dengan manusia zaman sekarang. Petik 2. Santo Laut Darah berbicara dengan penuh keyakinan, aku tidak berbohong, tulangku memang putih, tanpa diragukan lagi. Lagi pula, tulang tuanku juga putih. King Feng berpikir sejenak, lalu menyadari sesuatu. Ia berkata kepada orang suci Laut Darah, aku tahu, semua tulang suku darah berwarna merah sejuta tahun yang lalu, tetapi seiring berjalannya waktu, warna tulang mereka telah menurun dan berubah menjadi sama seperti manusia saat ini. Ditambah lagi, energi suku darah di dalam tubuhmu mungkin juga tidak terlalu kuat, hanya sedikit berhubungan dengan suku darah sejuta tahun yang lalu. Petik 2. Saint Laut Darah mengangguk, karena ia berpikir bahwa King Feng benar. Sekalipun ia memiliki hubungan dengan suku darah jutaan tahun yang lalu, hubungan mereka tetap tidak terlalu erat, kalau tidak, ia pasti sudah menguasai seluruh jurang Laut Darah. Setelah King Feng dan orang suci Laut Darah berbicara sejenak, mereka terus maju ke bagian dalam istana. Mereka merasa bahwa mereka harus mencari di seluruh istana, dan menemukan iblis, atau kalau tidak, tidak akan ada cara bagi mereka untuk terbebas dari krisis benua api merah. Tak lama kemudian, mereka tiba di tengah-tengah seluruh istana, dan ada sebuah panggung batu tepat di tengah-tengah istana. Panggung batu ini sangat tinggi, seolah-olah merupakan panggung batu tempat raja duduk di dalam istana kekaisaran. Di dalamnya juga terdapat kursi batu besar dengan ukiran jimat simbolis yang besar. Ini adalah naskah jimat suku darah dan terdapat simbol-simbol aneh yang terpahat di permukaannya. Semuanya adalah kata-kata kehancuran, dan baik King Feng maupun yang lainnya tidak dapat memahaminya. Namun, mereka semua tahu bahwa simbol-simbol ini mengandung energi yang mengerikan, yang membuat semua orang gemetar kedinginan dan tidak berani mendekat. Mata King Feng tiba-tiba membeku, karena ia melihat sesosok mayat di bawah simbol berwarna darah itu. Itu adalah mayat manusia. Yang benar-benar menggemparkan semua orang adalah bahwa dia sudah menjadi mayat utuh, tidak hanya memiliki daging dan kulit, tetapi juga organ-organnya seperti manusia seutuhnya. Namun ada tombak hitam yang tertancap di kepalanya dan menjepitnya ke kursi batu dan tidak dapat bergerak. Mayat ini adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan wajah menawan bak bunga mawar yang sedang mekar. Wajahnya seputih salju, bagaikan kristal putih bersih terindah di dunia. Sosoknya begitu indah dan menggoda. Dia kini tampak berusia sekitar 20 tahun, tetapi usianya yang sebenarnya sedikitnya 10.000 tahun, atau bahkan lebih tua. Sebab jika seseorang sudah mencapai tahap suci, maka hidupnya akan diperpanjang tanpa batas dan akan hidup tanpa masalah selama lebih dari 10.000 tahun, sehingga mustahil untuk mengetahui usia wanita itu yang sebenarnya. Wanita dengan tombak tertusuk di kepalanya itu sangat cantik, tetapi King Feng merasakan gelombang bahaya darinya. Ia merasa bahwa ia mungkin akan menghadapi iblis sebelum waktunya. Kilatan keterkejutan muncul di mata Santo Laut Darah, saat ia berkata, Blood Immortal, bagaimana mungkin? Dia pasti sudah mati sejuta tahun yang lalu, tapi mengapa tubuhnya masih utuh? King Feng sedikit mengernyit, saat ia menangkap semacam informasi dari kata-kata Santo Laut Darah, lalu tiba-tiba berbalik dan berkata, apa yang kau bicarakan? Apakah kau mengenali wanita di depan kita ini? Santo Laut Darah tertawa getir, dan berkata, waktu aku masih muda, sang guru pernah memberikan sebuah lukisan untuk dilihat, dan wanita di hadapan kita ini ada di lukisan itu. Legenda mengatakan bahwa dia adalah penguasa peradaban suku darah sejuta tahun yang lalu, dan legenda juga mengatakan bahwa dia telah mencapai tahap abadi darah. Mendengar kata-kata, darah abadi, King Feng terkejut. Ia tahu bahwa setelah seorang kultivator mencapai tingkat keabadian, ia tidak akan mati atau meninggal, karena tubuh fisiknya akan hidup selamanya. Kecuali jika mereka bertemu dengan makhluk terlarang di alam semesta atau kekuatan yang tak terkalahkan, kalau tidak, tidak akan ada seorang pun yang mampu membunuh mereka. Namun, sang abadi darah kini tertancap mati di kursi batu dengan tombak panjang. Apa yang terjadi sejuta tahun lalu yang menghancurkan seluruh peradaban suku darah? Mata sang suci Laut Darah menatap sang abadi darah di hadapannya dengan terkejut, dan tiba-tiba sebuah suara misterius terngiang dalam benaknya. Santo Laut Darah, aku tahu kau penguasa Laut Darah.
Aku leluhurmu, sang abadi darah, yang telah terkurung di sini selama 1.000.000 tahun. Cepat cabut tombak panjang dari kepalaku dan bebaskan aku, kata sebuah suara tersiksa, penuh duka dan rasa sakit, yang perlahan bergema di benak Santo Laut Darah. Santo Laut Darah tercengang mendengar ini. Ia merasa seperti pelayan Dewa Darah di hadapannya, lalu melangkah keluar dan menuju tangga. Kemudian, mata orang suci Laut Darah itu dipenuhi oleh Dewa Darah di hadapannya, seakan-akan dia terperangkap dalam mantra, dan dikendalikan oleh Dewa Darah di hadapannya, saat dia melangkah maju. Tak lama kemudian, sang suci Laut Darah tiba di bagian tertinggi panggung batu, dan dia mengangkat tangannya untuk menarik tombak hitam. Melihat ini dari bawah, ekspresinya langsung berubah, dan dia berkata, Saint Laut Darah, jangan tarik tombak hitam itu. Kita masih belum tahu apakah dia musuh atau bukan. Sayangnya sang suci Laut Darah kini telah sepenuhnya terperangkap oleh sang abadi darah, dan dia sama sekali tidak dapat mendengar suara King Feng. Dia mengaktifkan darah vital internalnya untuk menarik dan mencabut tombak hitam dari kepala Blood Immortal. King Feng ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Di bawah tatapan kaget semua orang, Dewa Darah di kursi batu melepaskan mantra jimat berwarna darah ke seluruh tubuhnya. Mantra jimat berwarna darah itu menerangi seluruh ruangan dan mengubah segalanya menjadi merah darah. Dia bahkan berdiri dari kursi batu, dan matanya juga berubah menjadi merah darah dengan sedikit warna hitam. Hahaha, 1.000.000 tahun, aku sudah terjebak di sini selama 1.000.000 tahun. Akhirnya aku melihat hari itu lagi hari ini. Sang Dewa Darah tertawa terbahak-bahak dengan nada gembira. Merasakan bahaya, tubuh King Feng berubah menjadi anak panah tajam yang tiba-tiba melesat ke depan, dan dengan cepat tiba di sisi orang suci Laut Darah. Ia memegang lengannya dan menariknya ke belakang. Dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan menunjuk ke atas kepala orang suci Laut Darah agar pikirannya menjadi jernih. Setelah Saint Laut Darah terbangun, ia masih linglung, lalu bertanya, apa yang baru saja terjadi? Aku merasa pusing di sekujur tubuh, seolah-olah aku dikendalikan oleh sesuatu. King Feng berkata kepada orang suci Laut Darah, kau pasti telah dikendalikan oleh Dewa Darah, kau berjalan ke atas panggung batu dan menarik tombak panjang di kepalanya. Dia sudah hidup kembali sekarang. Petik 2. Wajah Saint Laut Darah berubah drastis dan dia berkata, bagaimana mungkin? Dewa Darah berasal dari 1.000.000 tahun yang lalu, dan dia jelas-jelas kehabisan energi beberapa waktu yang lalu, bagaimana dia bisa hidup kembali? Bab 2137. Kebencian 1.000.000 tahun. King Feng menatap Saint Laut Darah di sampingnya dan sedikit mengernyit. Ia tahu Saint Laut Darah tidak menyadari bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh Dewa Darah. Jika ia tahu, ia tidak akan mengatakan hal-hal itu. Saint Laut Darah, pikiranmu sepenuhnya dikendalikan oleh Dewa Darah. Kau berlari ke panggung batu dan mengeluarkan tombak panjang yang tertancap di kepalanya untuk membangunkannya. Wajah menawan Saint Laut Darah tiba-tiba berubah drastis, tubuhnya gemetar dan keterkejutan terpancar di matanya. Ia tak pernah menyangka bahwa Dewa Darah akan mampu mengendalikan pikirannya. Kalian semut, berlututlah di hadapanku, Sang Dewa Darah menatap ke arah King Feng dan yang lainnya, seraya berkata dingin dengan kesombongan dalam suaranya. Tanpa ragu, kata King Feng, aku hanya akan berlutut di hadapan langit, bumi, dan orang tuaku, tidak ada yang lain. Kau tidak layak. Beraninya kau menghinaku. Wajah Dewa Darah berubah muram, ketika seberkas cahaya berwarna darah keluar dari matanya. Cahaya itu bersinar dengan skrip jimat Desolation, hukum langit dan tanah, dan hukum Grendao, saat ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung melesat di hadapan King Feng. King Feng mengaktifkan tubuh penyucian fana internalnya dan tiba-tiba mengayunkan tinjunya untuk membentuk tinju hitam besar yang menghantam cahaya hitam di hadapannya. Bang! Tinjunya langsung hancur berkeping-keping akibat benturan itu, dan tubuhnya juga terdorong mundur sekitar 10 langkah hingga akhirnya ia berhasil berdiri diam. Wajahnya memucat, sementara darah menetes di sudut mulutnya. King Feng menatap Dewa Darah di hadapannya dengan keterkejutan di matanya. Dia baru saja mengeluarkan pukulan ke-8 dari Strangle Hellfist, yang merupakan serangan terkuatnya, tetapi siapa sangka pukulan itu tidak mampu menghalangi cahaya merah yang ditembakkan lawan. Sedikit kekhawatiran muncul di mata King Feng, dan dia berkata, siapa yang tahu kekuatanmu masih sekuat ini setelah 1.000.000 tahun? Sang Dewa Darah tertawa dan berkata, aku berada di level keabadian 1.000.000 tahun yang lalu, dan meskipun 1.000.000 tahun telah berlalu, ditambah dengan kepala yang tertusuk tombak panjang, sebagian besar kekuatanku telah terbuang, tetapi kemampuan seranganku sekarang setara dengan setengah langkah keabadian. Kau memohon kematian karena ingin bertarung denganku sebagai santo tingkat rendah. Keterkejutan muncul di mata King Feng. Di saat yang sama, ia tahu bahwa Dewa Darah belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Itu hanyalah serangan biasa. Jika ia menyerang dengan kekuatan penuh, maka King Feng pasti sudah terbunuh atau terluka parah dalam serangan sebelumnya,
karena ia sama sekali tidak akan mampu menahan serangan seorang dewa setengah langkah. Kemudian, Sang Suci Laut Darah baru menyadari apa yang terjadi, dan ia segera berkata dengan lantang, "Blood Immortal, aku baru saja membebaskanmu dengan mencabut tombak panjang itu. Kami penyelamatmu, kau tak bisa melakukan ini pada kami." Sang Dewa Darah berkata dengan nada meremehkan, "Aku telah terperangkap di sini selama 1.000.000 tahun, dan kau telah membebaskanku, jadi aku akan membiarkanmu hidup kali ini. Tetapi manusia ini harus mati karena suku kita telah dibunuh oleh kekuatan besar di antara manusia 1.000.000 tahun yang lalu. Aku benci manusia." Wajah Saint Laut Darah berubah, dan dia buru-buru menghalanginya, dan berkata, "Blood Immortal, kau tidak bisa membunuhnya. Kau harus membunuhku dulu jika kau ingin membunuhnya." Kilatan cahaya dingin muncul di mata Blood Immortal saat ia berkata, "Jangan pikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena kau membantuku mencabut tombak panjang itu. Jika kau melawan keinginanku, aku akan tetap membunuhmu." Sang Dewa Darah mengangkat jarinya sekali lagi dan menunjuk ke depan dengan kuat. Seberkas cahaya tajam melesat keluar, dan langsung menembus tubuh Santo Laut Darah, membuat lubang besar di tubuhnya. Sang Suci Laut Darah terlempar dengan suara, "Bang!" lalu jatuh ke tanah dan menyemburkan banyak darah. Iris mata King Feng mengecil. Ia tahu bahwa Dewa Darah ini berhati dingin, mengingat ia masih akan membunuh Santo Laut Darah dengan brutal, bahkan setelah menyelamatkannya. Ditambah lagi, King Feng menyadari sesuatu, Dewa Darah itu pasti sudah berubah menjadi iblis sekarang, karena ia memiliki sedikit rasa dendam dan kebencian terhadap manusia. Dendam itu telah berlangsung setidaknya 1.000.000 tahun, dan kebencian yang begitu kuat ini tidak akan bisa diredakan sama sekali karena semuanya telah terkumpul. King Feng menatap Dewa Darah di depannya dan berkata, "Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, apakah kau yang mengacaukan semua binatang buas darah di jurang Laut Darah?" Sang Dewa Darah menggelengkan kepalanya menanggapi pertanyaan-pertanyaan King Feng, lalu berkata, "Aku tidak membuat monster-monster darah itu. Aku terjebak di dalam istana ini dan tidak bisa keluar sama sekali." Wajah King Feng berubah drastis saat dia melangkah maju dan menatap seluruh istana tanpa henti. King Feng mengira hanya ada Dewa Darah di dalam istana besar itu, tetapi sekarang sepertinya ada iblis lain yang tersembunyi di dalamnya. King Feng jelas merasakan adanya energi jahat saat pertama kali memasuki istana ini, dan energi jahat itu tersembunyi di dalamnya. King Feng mengaktifkan kewaskitaannya dan mengamati seluruh istana tanpa henti, tetapi ia tidak menyadari apapun setelah beberapa saat. Namun, perasaan krisis di hatinya semakin dalam. Ia menatap Dewa Darah di hadapannya dan berkata, "Sebaiknya kau jangan bunuh aku, karena ada iblis lain yang bersembunyi di dalam istana besar ini. Jika kita berdua terluka, kau pasti sudah mati saat itu juga." Blood Immortal sedikit mengerucutkan bibirnya yang menawan dan berkata dengan nada meremehkan, "Jangan bicara omong kosong. Aku membangun seluruh istana 1.000.000 tahun yang lalu. Aku tahu segalanya di dalamnya, dan tidak ada iblis." Sang Dewa Darah perlahan berdiri dan melepaskan energi yang dahsyat. Lubang besar di kepalanya pun pulih dengan cepat, dan ia pun menghisap semua energi berdarah di Laut Darah. Semua kultivator di benua api merah melihat dengan jelas bahwa Laut Darah berkurang setengahnya secara tiba-tiba. Semua energi dihisap ke dalam tubuh Blood Immortal, dan menyembuhkan luka-lukanya, sementara kekuatannya meningkat pada saat yang sama. Dewa Darah memandang King Feng di hadapannya dan berkata, "Aku paling membenci manusia. Selama 1.000.000 tahun, keinginan terbesarku adalah menghancurkan kalian semua, manusia, dan kali ini kalian pasti akan hancur." Sang Dewa Darah mengangkat tangan kanannya yang kurus dan dengan ringan mencengkeram ke depan untuk membentuk cakar darah yang besar. Ruang membeku saat cakar darah itu lewat, dan waktu terhenti, karena seluruh jurang Laut Darah dikendalikan olehnya. King Feng terkejut, dia tahu bahwa dia harus menggunakan serangan terkuatnya, atau dia tidak akan bisa bertarung dengan Blood Immortal sama sekali. "Dewa Pembunuh Lens," teriak King Feng pelan saat dia mengaktifkan nyanyian Dewa Pembunuh di dalam dirinya. Dua pilar cahaya hitam terbentuk di atas kepala King Feng, dan ada dua tombak hitam tersembunyi di dalam pilar cahaya hitam itu. Tepat saat tombak hitam itu muncul, langit dan bumi bergetar hebat, ruang angkasa hancur berkeping-keping. Ia bahkan menghancurkan pembekuan waktu yang dilepaskan oleh Dewa Darah. Wajah Dewa Darah berubah, dan itu adalah pertama kalinya matanya berubah, saat dia berkata, "Killing God Chen, bagaimana kamu memperoleh teknik semacam ini?" Mantra Dewa Pembunuh memiliki latar belakang yang hebat. Teknik ini sangat terkenal di era Desolation, dan kekuatannya mengguncang seluruh era. Bab 2138. Mayat Hidup Abadi. Dewa Darah memandang King Feng di depannya dan berkata, "Tinju neraka pencekikmu mungkin kuat, tetapi tingkat kekuatanmu sangat rendah. Kau hanyalah seorang santo tingkat rendah dan sama sekali bukan tandinganku." Mata King Feng tampak khawatir. Tentu saja, ia tahu bahwa Dewa Darah benar. Ia tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatannya,
Tetapi ia masih belum menggunakan teknik lain yang lebih kuat, seperti api emas atau batu giling hitam putih. King Feng percaya bahwa jika dia menggunakan batu giling hitam putih, dia pasti bisa membunuh Dewa Darah di hadapannya. Sekalipun Dewa Darah itu abadi, batu giling hitam putih adalah harta karun kekacauan, dan itu datang 100 juta tahun sebelum era kehancuran. Tepat saat King Feng memikirkan apakah akan memanggil batu giling hitam putih atau tidak, wajah Dewa Darah berubah di sisi lain. Sang Dewa Darah juga menyadari adanya tanda-tanda keanehan di istana saat dia baru saja bertarung dengan King Feng, seolah-olah ada sesuatu yang lain. Dia tiba-tiba menoleh dan berkata ke arah sudut ruangan, "Siapa yang bersembunyi di sana? Keluar!" Sang Dewa Darah tiba-tiba melambaikan tangannya, membentuk cakar darah raksasa yang mencakar ke arah sudut, dan dengan suara, bang, kekosongan itu hancur, dan substansi hitam beterbangan keluar. Materi hitam ini perlahan terbentuk bersama-sama, dan mengambil bentuk menjadi sesepuh mayat hidup yang kering. Tetua mayat hidup yang telah kering itu bersinar dengan tulisan jimat hitam di sekujur tubuhnya, dan itu adalah tulisan jimat mayat. Dia bukan makhluk hidup. Kedua matanya kosong melompong, dan ia tampak seperti hanya tinggal kulit dan tulang, kuku-kukunya yang ramping dan panjang berkilauan hijau. Ia menatap sang abadi darah dengan dingin, dan matanya bersinar seiring waktu. Wajah Dewa Darah berubah, keterkejutan muncul di matanya, dan dia berkata, "Dewa abadi, siapa yang tahu kau masih hidup setelah sejuta tahun?" Tentu saja, sang Dewa Darah mengetahui tentang sesepuh mayat hidup kering ini sebelum mereka, karena mereka adalah musuh sejuta tahun yang lalu. Dewa Darah berkata dengan suara pelan, "Saat itu kau telah mendorongku ke jurang laut darah, dan kau pikir kau telah membunuhku, tapi sayangnya aku tidak mati sama sekali." King Feng berdiri di sana seperti orang asing. Ia tidak menyangka iblis tersembunyi ini adalah dewa abadi dan akrab dengan Dewa Darah, karena mereka menyimpan dendam satu sama lain sejuta tahun yang lalu. Saat itu, pertempuran antara kedua suku mereka memulai perang, dan karena mereka berdua terluka parah, mereka memberi ruang bagi manusia untuk akhirnya masuk dan menghancurkan mereka semua. Sang Dewa Darah tidak punya waktu untuk berhadapan dengan King Feng sekarang, karena musuh sejatinya telah muncul, dan dia tahu bahwa dia akan mati di tangannya jika dia tidak berhati-hati. Sejuta tahun lalu, dia harus menggunakan kekuatan seluruh peradaban untuk membunuh sang abadi yang tak mati di hadapannya, tetapi siapa sangka hal itu tidak membunuhnya sama sekali, dan dia akan tetap hidup. Sang Dewa Darah mencengkeram dan membekukan waktu serta menghancurkan ruang, lalu menyerbu ke arah kepala Sang Dewa Darah. Sang abadi-abadi sama sekali tidak peduli, cakarnya yang tajam menerjang ke depan dan menghantam cakar Sang Abadi Darah. Suara gemuruh yang menggelegar terdengar, dan gelombang laut setinggi ratusan ribu kaki menghantam seluruh laut darah, menyebabkan semua monster darah meledak. Tubuh-tubuh dari King Feng, Blood Sea Saint, Black Puppy, Sky Devouring Snake, dan Treasure Hunting Mouse semuanya terpental saat terjadi benturan, dan mereka semua menyemburkan darah. Meskipun mereka telah mencapai tingkat suci, mereka masih sangat berbeda dari Dewa Darah dan Dewa Mayat hidup sebelum mereka. Tangan kirinya menarik Saint Laut Darah, sementara tangan kanannya memegang anak anjing hitam dan monster iblis lainnya. Mereka mundur beberapa ribu meter. Kemudian, ia membentuk sinar cahaya pertahanan di hadapan mereka, mengamati darah dan mayat hidup abadi di hadapan mereka dengan saksama. Saint Laut Darah berjalan ke sisi King Feng dan berkata, "Para Dewa Darah dan mayat hidup terlalu kuat, dan kita sama sekali bukan lawan mereka. Mereka semua adalah kekuatan super dari era Desolation sejuta tahun yang lalu." King Feng mengangguk dan berkata, "Mereka semua berasal dari dua jenis peradaban lain yang telah lenyap seiring waktu. Siapa yang tahu mereka akan muncul kembali hari ini? Mari kita saksikan pertarungan mereka dari sini." Petik 2. Sang Darah dan Sang Mayat hidup abadi bertarung dengan dahsyat, saat ruang dan waktu hancur berkeping-keping, dan mereka bahkan mengalahkan lamanya waktu. Mereka bekerja keras tanpa henti, dan seluruh istana hancur menjadi reruntuhan. Bahkan air laut darah dari jauh pun menguap akibat serangan dan menghilang. Wajah King Feng berubah, kekhawatiran terpancar di matanya. Ia takut Dewa Darah dan Dewa Mayat hidup tidak akan mampu mengendalikan kekuatan mereka, dan pada akhirnya akan menghancurkan seluruh benua api merah. Suelin, Ruyan Liu, Meng Yao Su, dan yang lainnya masih berada di dalam istana Lingyun. Jika benua api merah hancur, mereka tentu akan mati juga. Tidak, aku harus membunuh salah satu dari mereka, atau mereka akan menghancurkan seluruh benua. Si anak anjing hitam berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku juga berpikir begitu. Kalau kau mau membunuh seseorang, lebih baik bunuh dulu Dewa Darah. Dia cuma ingin membunuhmu, dan membenci manusia." Ular pemakan langit menggelengkan kepalanya dan berkata, "King Feng, jangan dengarkan anjing hitam itu. Bunuhlah undead immortal itu. Dia mayat yang telah mencapai tingkat keabadian. Dia tidak akan pernah membiarkan kita bebas pada akhirnya." King Feng melambaikan tangannya dan berkata,
Tidak ada waktu tersisa, kita harus menghentikan serangan mereka. Petik 2. Li Qingfeng mengaktifkan tombak dewa pembunuh di dalam pikirannya. Tombak itu merobek udara, dan kedua tombak dewa pembunuh itu menerjang maju, menuju para dewa darah dan dewa mati. Para dewa darah dan dewa mati baru saja bertarung ketika mereka merasakan gelombang bahaya. Mereka tiba-tiba berbalik dan menyadari ada dua tombak dewa pembunuh yang menerjang ke arah mereka. Wajah para dewa darah dan dewa abadi berubah drastis, disertai semburat amarah. Mereka berdua adalah makhluk abadi di era kehancuran alam semesta. Mereka menguasai seluruh negeri, dan tak seorang pun berani menyerang mereka. Kini, seorang santo tingkat rendah berani melancarkan serangan awal. Mereka merasakan semburan bahaya dari tombak dewa pembunuh, yang cukup untuk melukai mereka. Baik para dewa darah maupun abadi menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang tombak dewa pembunuh di depan mereka. Tombak dewa pembunuh menghantam pasukan mereka, dan suara gemuruh yang dahsyat menggelegar terdengar, sebuah lubang besar tertusuk di bawah istana. Kemudian, sebuah terowongan spasial muncul, menampakkan pusaran air hitam. Wajah para dewa darah dan mayat hidup berubah drastis saat mereka tiba-tiba berbalik, dan berkata kepada Qingfeng dengan marah, "Manusia sialan, beraninya kau menembus lapisan ruang dan mengungkap lubang hitam itu. Sekarang kita celaka, kita semua akan tersedot ke dalam lubang hitam." Terdengar suara gemuruh keras dari dalam lubang hitam itu, dan suaranya sangat kuat, seakan-akan berasal dari ruang misterius dari alam semesta lain. Lubang hitam itu membentuk daya hisap yang kuat, menyedot darah abadi, abadi-abadi, santo laut darah, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun ke dalam lubang hitam. Sekuat apapun mereka melawan, mereka tak mampu melawannya. Bab 2139. Kekuatan ditekan. Lubang hitam itu mengandung kekuatan aneh yang sepenuhnya berlawanan dengan dao surgawi di alam semesta. Semua naskah jimat hukum di dalamnya berantakan, dan semua hukum terbalik. Kekuatan aneh ini secara langsung menekan esensi vital Qingfeng dan yang lainnya, dan mengacaukan energi mereka, sehingga mereka pada dasarnya adalah orang normal. Ditambah lagi, ada pecahan-pecahan spasial liar yang berterbangan di dalam lubang hitam. Pecahan-pecahan itu mengandung energi dahsyat yang jika menyentuh tubuh mereka, akan mengiris-iris tubuh mereka, dan darah akan mengucur deras. Luka besar telah mengiris lengan Qingfeng oleh pecahan-pecahan spasial, dan tulang putih serta otot-otot di dalamnya terlihat jelas. Darah yang mengucur tiba-tiba tersedot oleh kekuatan misterius di dalam lubang hitam. Bukan hanya Qingfeng saja, tetapi bahkan orang suci laut darah, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun semuanya terluka, karena masing-masing dari mereka meneteskan darah. Wajah menawan Sein laut darah memucat dan dipenuhi rasa takut saat ia berkata, "Qingfeng, apa kita akan mati? Kenapa kita memasuki lubang hitam legendaris ini?" Lubang hitam merupakan keberadaan paling misterius di alam semesta, karena ia dapat menelan semua energi dan zat. Legenda mengatakan bahwa semua kekuatan atau hal lain yang telah memasuki lubang hitam tidak akan pernah muncul lagi, dan semuanya akan menghilang secara misterius. Ada yang mengatakan semua substansi itu hancur menjadi abu, sementara yang lain mengklaim bahwa lubang hitam itu akan mengarah ke suatu tempat lain, dan mereka tidak akan pernah kembali. Tidak peduli apapun, mereka yang telah memasuki lubang hitam tidak akan pernah muncul lagi. Qingfeng menatap orang suci laut darah di sampingnya dan berkata, "Jangan khawatir, kami tidak akan mati." Petik 2. Meskipun zat dan energi di dalam lubang hitam mengandung energi yang mengerikan, dan menyebabkan luka parah pada mereka, Qingfeng masih memiliki kepercayaan diri. Karena dia merasakan perasaan yang familiar dengan lubang hitam ini. Benar, perasaan yang familiar. Qingfeng memiliki garis darah pemakan di dalam tubuhnya, dan itu dapat membentuk pusaran air pemakan, yang entah bagaimana mirip dengan lubang hitam di hadapannya. Dia hanya merasakan energi garis darah internalnya memiliki sedikit rangsangan, seolah-olah ingin membentuk hubungan dengan lubang hitam. Qingfeng mencoba mengaktifkan garis darah pemakan, dan menyadari bahwa garis itu bisa bergerak. Selain itu, pusaran hitam kecil terbentuk di dalam perutnya. Pusaran air itu sangat besar, hanya seukuran telapak tangan, tetapi seperti lubang hitam, ia menyedot energi tanpa henti. Seolah-olah naskah jimat hukum di ruang lubang hitam telah menemukan tempatnya, ia terbentuk menjadi potongan-potongan bintang yang memasuki perut Qingfeng saat ia menghisapnya. Namun, energi pusaran air hitam di dalam perut Qingfeng terbatas, dan kekuatannya sendiri terbatas, jadi naskah jimat hukum lubang hitam yang dihisapnya sangat kecil. Meski begitu, Qingfeng masih merasa kekuatannya tampak meningkat, tetapi tentu saja, dia tidak memperkuat esensi vitalnya, sebaliknya, garis keturunannya menjadi lebih kuat. Qingfeng bahkan punya firasat, jika dia melawan para dewa darah dan mayat hidup sekarang, selama dia memiliki energi garis darah, dia akan bisa bertarung dengan keuntungan besar. Ini adalah keyakinan diri Qingfeng, tetapi juga reaksi naluriahnya.
Hati orang suci Laut Darah menjadi tenang saat melihat betapa percaya dirinya dia. Entah karena alasan apa, orang suci Laut Darah selalu menaruh kepercayaan pada King Feng, seolah tidak peduli seberapa berbahayanya suatu situasi, King Feng dapat menyelesaikannya apapun yang terjadi, karena dia bagaikan iblis misterius. King Feng memandang anak anjing hitam dan yang lainnya di sampingnya dan berkata, "Apa kabar kalian? Bisakah kalian menahan kekuatan hukum di dalam lubang hitam?" Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku belum akan mati. Aku leluhur anjing, kekuatan hukum kecil ini hanya akan menggelitiku paling banyak dan tidak akan menyakitiku." King Feng merasa lega. Selama tidak ada orang di sekitarnya yang dalam bahaya, luka-luka kecil itu akan sembuh secara alami begitu keluar dari lubang hitam. King Feng menatap ke depan, dan kali ini dia menatap ke arah darah dan mayat hidup abadi. Setelah para dewa darah dan mayat hidup memasuki lubang hitam dan ditekan oleh mantra hukum di dalamnya, tubuh mereka tidak dapat melepaskan energi. Selain itu, mantra hukum melukai seluruh tubuh mereka, dan mereka dipenuhi luka-luka. Lubang hitam itu mampu membedakan kekuatan para pembudidaya diri, dan ia tahu bahwa di antara semua itu, kekuatan yang paling kuat adalah darah dan mayat hidup abadi. Karena itu, sebagian besar hukum menyerang mereka berdua, tetapi sayangnya mereka tidak mampu melawannya sama sekali. King Feng memutuskan untuk mengaktifkan garis darah pemakan untuk membunuh para dewa darah dan mayat hidup. Itu adalah kesempatan yang sangat langka. Dia yakin bahwa mereka pasti akan segera meninggalkan lubang hitam itu, dan saat itu, jika para dewa darah dan mayat hidup mendapatkan kembali kekuatan mereka, maka dia pasti akan mati. King Feng bergerak perlahan di dalam ruang lubang hitam, dan mendekati dua dewa, seraya ia mengaktifkan garis darah pemakan internalnya dan siap menyerang kapan saja. Sang abadi-abadi tiba-tiba berbalik seolah merasakan kedatangan King Feng. Ia menatap dingin ke arah King Feng. Sang abadi-abadi berkata dengan dingin, "Manusia, apa yang ingin kau lakukan? Maukah kau bertarung denganku? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku?" King Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ini ruang lubang hitam, kekuatan kalian semua ditekan oleh naskah jimat hukum di dalam lubang hitam. Kita sekarang sama seperti orang kebanyakan. Apa kalian pikir aku takut pada kalian?" Sang abadi-abadi berkata dengan dingin, "Meskipun aku orang biasa, jangan lupa bahwa kesadaran bertarung, teknik bertarung, dan kemampuanku telah terakumulasi selama jutaan tahun. Jika kau berani mendekat, aku pasti bisa membunuhmu." King Feng tersenyum sinis, dan tatapannya penuh ejekan. Dahulu, King Feng adalah Raja Serigala di bumi, dan teknik bertarung serta membunuhnya sangatlah dahsyat. Ia sudah berada di puncak manusia normal. Meskipun esensi vital internalnya tidak dapat digunakan, itu tidak akan menghalanginya untuk menggunakan kemampuan bertarungnya. Karena sang abadi memperhatikan, King Feng memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Tubuhnya yang besar dan kokoh bergerak cepat dan tiba-tiba tiba di sisi sang abadi-abadi. Lalu, ia tiba-tiba menyerbu ke bawah dengan tinju kanannya. Teknik tinju ini disebut, harimau hitam menggali jantung, dan menyerang jantung sang abadi-abadi. Wajah sang abadi-abadi berubah, dan keterkejutan muncul di matanya. Siapa sangka teknik tinju serangan King Feng akan selicik ini. Ia segera mengayunkan tinjunya dan merobek udara. Tinju itu mengenai tinjunya, tetapi di saat berikutnya, tinjunya menghancurkan serangannya, termasuk kukunya. Tiba-tiba, kaki kanan King Feng menendang, dan ia menggunakan kaki petir yang pernah ia pelajari. Kaki ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan menendang keras perut sang abadi-abadi, tubuhnya pun terlempar. Ia jatuh ke dinding lubang hitam dan terpental kembali. Sang abadi yang tak mati membuka mulutnya dan menyemburkan darah, sementara matanya dipenuhi keterkejutan. Sang abadi-abadi merupakan kekuatan tingkat abadi, tetapi siapa yang tahu kekuatannya akan ditekan dalam lubang hitam dan bahwa ia akan diganggu oleh King Feng. Bab 2140. Dipukuli sampai mati. King Feng menatap dewa abadi di depannya, melambaikan tangannya, dan berkata, "Kau terlalu lemah dan tak berguna. Kau hanya mengatakan betapa kuatnya dirimu, tapi kau bahkan tak bisa menangkis pukulanku." Petik 2. Wajah sang abadi-abadi memucat ketika mendengar ucapan King Feng, dan matanya dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin manusia bisa mempermalukannya? Kalau saja dia dalam kondisi prima dan mampu menggunakan saripati vital internalnya, maka dia akan mampu menghancurkan King Feng hingga menjadi bubur hanya dengan satu pukulan. Namun, seluruh esensi vital internal Undead Immortal kini telah ditekan oleh naskah jimat hukum di dalam ruang lubang hitam. Ia telah berubah menjadi manusia normal dan jelas jauh lebih lemah saat ia bertarung dengan kemampuan manusia normal melawan King Feng. King Feng ini tidak sesederhana itu. Terutama jurus Black Tiger Digs Out the Heart miliknya yang sangat kuat, dan jurus Lightning Leg-nya memungkinkannya bergerak sangat cepat, yang membuat orang tak berdaya untuk merespons. Secara keseluruhan,
daya serang manusia ini terlalu kuat. Blood Immortal di samping melihat ini, dan wajah cantiknya ikut terkejut. Kekuatan Blood Immortal ditekan, ia berubah menjadi manusia biasa dan hanya mampu mengaktifkan teknik bertarungnya. Namun, King Feng mampu mengalahkan Undead Immortal karena kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Undead Immortal. Artinya, jika King Feng menyerang Blood Immortal, ia juga dapat dengan mudah melukainya. Wajah Dewa Darah tiba-tiba berubah saat memikirkan hal ini. Ia menyadari bahwa jika ia masih ingin membunuh King Feng seperti sebelumnya, begitu King Feng membalas dengan serangan, ia pasti akan mati. Sang Dewa Darah sedang mempertimbangkan apakah akan membantu membunuh King Feng atau tidak, tetapi setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tetap diam dan membiarkan King Feng dan Dewa Mayat hidup bertarung hingga mereka berdua terluka parah. Lalu akhirnya ia akan menyerang dan membunuh keduanya. Memercikkan. Kakinya terpotong oleh pecahan-pecahan spasial di sampingnya saat ia lengah. Sebuah retakan muncul di kakinya dan darah mengucur deras. Hal ini mengejutkan King Feng, dan ia pun menjadi lebih berhati-hati. King Feng tahu bahwa kekuatannya sepenuhnya ditekan dalam lubang hitam misterius ini, dan pecahan spasial akan menembusnya kapan saja, jadi dia tidak hanya harus mengalahkan Undead Immortal di depannya, dia juga harus menghindari pecahan spasial. Mata King Feng mengamati sekeliling tanpa henti, sementara tubuhnya terus bergerak menghindari potongan-potongan spasial itu. Ia segera mendekati Undead Immortal dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Dia mengaktifkan teknik bertarung yang dipelajarinya di bumi, lalu menarik lengan sang abadi-abadi, lalu menghantam bahunya, memaksanya jatuh tersungkur ke tanah. Sang abadi-abadi kembali memuntahkan sejumlah besar darah, dan dua tulangnya pun hancur. Sang abadi-abadi berteriak kesakitan, matanya terbelalak kaget, lalu berkata, "Manusia sialan, bagaimana mungkin kemampuan bertarungmu sekuat ini? Aku belum pernah melihat yang seperti itu." Sang abadi-abadi tahu bahwa ia tidak boleh berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa, ia harus segera menyerang, atau ia pasti akan mati. Sang abadi-abadi pun segera melambaikan tangannya dan meraih ke arah jantung King Feng. King Feng tertawa dingin dan berkata, "Kau ingin menyaingi kemampuan bertarungku? Beraninya kau." Kaki kirinya melangkah 2 kali ke kiri, lalu mundur sekali. Tubuhnya bergerak seperti gasing yang berputar sekali, lalu menghindari serangan sang abadi-abadi. Pada saat yang sama, tubuhnya berputar di belakang sang abadi-abadi, lalu King Feng mengulurkan tangan kanannya, dan dengan kuat menyerang ke arah punggung sang abadi darah. Dengan suara, krek, King Feng meninju dada Dewa Abadi hingga berlubang besar, darah mengucur deras dan tulang-tulangnya terlihat. Dewa Darah pun terluka parah. Tidak peduli seberapa cepat serangan Undead Immortal, King Feng selalu mampu menghindarinya dengan kecepatan tinggi, tetapi tubuhnya tidak mampu menahan pukulan King Feng. Beberapa tulang Undead Immortal telah patah, dan wajahnya memucat total. Ia terhuyung-huyung dan berjalan dengan sedikit gemetar. Jurus yang diaktifkan oleh King Feng adalah perjalanan 1000 langkah naga yang telah ia pelajari sebelumnya. Jurus ini memungkinkannya bergerak sangat cepat tanpa menggunakan banyak esensi vital. King Feng menggunakan tubuhnya untuk menyeimbangkan kemampuannya, dan dia berubah menjadi gasing yang berputar 360 derajat dan mampu menyerang musuh dari setiap posisi. Tinju King Feng menyerang kepala sang abadi-abadi, lalu perutnya, dadanya, lalu punggungnya, dan tak lama kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping dengan banyak luka. Tak dapat disangkal, kekuatan fisik sang abadi-abadi sangatlah dahsyat, dan nyawanya pun sangat berharga. Tubuhnya sudah dilubangi sekitar 10 kali oleh King Feng, tetapi ia masih belum mati. Kilatan ejekan muncul di mata King Feng, lalu dia berkata, "Hidupmu memang keras kepala, tapi aku harus membunuhmu hari ini, tanpa ragu." Tubuhnya yang melompat ke depan saat tiba di hadapan sang abadi-abadi, tiba-tiba tersangkut di rambutnya. Kemudian, ia menghantam dinding batu di lubang hitam dengan keras. Bang, bang, bang. Suara benturan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan semua orang di sekitar terkejut, terutama sang Dewa Darah, karena tanda-tanda gemetar ketakutan muncul di sekujur tubuhnya. Karena dia melihat betapa buruknya Undead Immortal itu, dan bagaimana kepalanya terus-menerus membentur dinding batu lubang hitam. Tubuhnya berlumuran darah dengan banyak lubang, sehingga isi otaknya pun terlihat. King Feng benar-benar terlalu brutal. King Feng tahu mereka akan segera meninggalkan ruang lubang hitam, jadi dia harus memanfaatkan waktu ini untuk membunuh Dewa Abadi. Kalau tidak, Dewa Abadi pasti akan membunuhnya begitu mereka keluar. Lagi pula, dia kan seorang dewa. Ah, sakit. Manusia, dasar brengsek. Begitu aku kabur, aku pasti akan mengejar semua teman dan keluargamu dan membunuh semua orang di sekitarmu sampai tak ada yang tersisa. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Sang abadi-abadi melepaskan rentetan kutukan yang brutal dan licik. King Feng tertawa dingin dan berkata, "Kau benar-benar berpikir kau akan meninggalkan ruang lubang hitam ini? Ini mustahil, hari ini adalah tanggal kematianmu." Petik 2.
King Feng melihat bahwa dinding batu di lubang hitam itu tidak cukup untuk menghancurkan kepala sang abadi mayat hidup, jadi dia menarik kedua kaki sang abadi mayat hidup, lalu mengangkat kakinya seperti tongkat, lalu dengan kuat mengayunkannya ke arah dinding batu lubang hitam itu. Bentrokan, bentrokan, bentrokan. Tulang-tulang sang abadi-abadi hancur berkeping-keping dan patah, dia seperti mie. Akhirnya, King Feng melemparkan tubuh undead immortal ke dalam kepingan ruang lubang hitam di samping, dan kepingan ruang itu menebas tubuh undead immortal. Sang abadi-abadi tak lagi memiliki tulang belulang yang menopangnya, dan ia hanya memiliki kulit dan daging yang tersisa. Retakan yang tak terhitung jumlahnya ditebas oleh potongan-potongan spasial, dan kemudian tubuh sang abadi-abadi terus jatuh dengan keras ke dalam lubang hitam. Bang, bang, bang. Setelah suara keras yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tubuh undead immortal hancur berkeping-keping. King Feng mengalahkan sang abadi-abadi sampai mati. Sebelum sang abadi-abadi meninggal, matanya dipenuhi teror, saat ia menatap King Feng dengan kaget dan benci. Sang abadi-abadi memerintah di seluruh alam semesta langit dan bumi selama 1.000.000 tahun. Ia tidak menyangka akan tertindas di dalam ruang lubang hitam misterius ini dan dipukuli sampai mati oleh seorang manusia. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.